Uruguay tantang skuad Garuda lakoni uji coba. Jadi tandem Oleh Romney, Stefano Lillipali buat lini depan makin garang. Kembali tolak timnas Indonesia, Patrick Kluivert ancam blacklist Elkan Bagot. Media Belanda bocorkan scouting baru timnas Indonesia. Slide di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kembali tolak timnas Indonesia, Patrick Kluivert ancam blacklist Elkan Bagot. Seperti baru-baru ini diberitakan, Elkan Bagot sejatinya disinyalir bakal gabung skuad Garuda usai kehadirannya di Bali tertangkap kamera oleh sejumlah publik tanah air. Namun, tak sesuai ekspektasi, bek timnas Indonesia dikabarkan menolak tawaran itu dan ini sudah kedua kalinya bagi Elkan Bagot. Padahal dirinya saat ini dalam performa yang bagus bersama Blackpool FC di Liga Inggris. Untuk itu, akankah pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan blacklist Elkan Bagot ke skuad Garuda? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Elkan Bagot pada saat ini sedang fokus di klub. Oleh karena itu, bek berusia 22 tahun tersebut tidak masuk daftar pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Cina dan Jepang. Dia pun meminta kepada supporter untuk menghormati keputusan Elkan Bagot yang lebih memilih fokus terlebih dahulu di klub. PSSI, lanjut Arya Sinulinga, tidak mempermasalahkan keputusan itu dan siap mendukung Elkan Bagot. Bukan kali ini saja Elkan Bagot menolak panggilan Patrick Kluivert untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pada Maret lalu, Patrick Kluivert sebenarnya memasukkan nama Elkan Bagot untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Sementara itu, dirinya memang sedang dipinjamkan ke tim divisi 3 Liga Inggris Blackpool selama 1 musim. Namun dia terganggu oleh cedera sehingga hanya bermain selama 20 pertandingan untuk Blackpool pada musim ini. Dengan kondisi demikian, cukup masuk akal bagi Elkan Bagot untuk menolak panggilan dari timnas Indonesia. Apalagi masa depannya sampai saat ini masih belum jelas karena kontraknya bersama Ipswich yang berakhir pada 30 Juni 2025 belum diperpanjang. Oleh karena itu, sulit sepertinya bagi Patrick Kluivert untuk blacklist pemain sekaliber Elkan Bagot. Terlebih lagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka jika Elkan Bagot ingin kembali bermain untuk timnas Indonesia. Media Belanda bocorkan scouting baru timnas Indonesia. Skuad Garuda dikabarkan bakal kedatangan sosok baru yang akan segera gabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Berita ini dibocorkan oleh media asal Belanda Football Premier dan menariknya ini akan membuat tim kepelatihan Patrick Kluivert semakin mewah. Jika kalian punya pertanyaan yang sama, siapakah sosok ini sebenarnya? Mari kita ulas. Pria keturunan Belanda Indonesia itu akan memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Pemantau Bakat atau Head of Scouting Timnas Indonesia. Seperti apa yang diberitakan oleh media Belanda Football Premier. Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru yang hebat. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda itu akan menjadi kepala bidang pencari bakat timnas Indonesia. Tulis Football Premier kemarin. Dirinya lahir di Vogue, Belanda, tetapi memiliki garis keturunan dari orang tua yang berasal dari Maluku. Simon Tahamata memiliki karir yang sukses di Belanda, bermain untuk klub-klub seperti NEC Breda dan Ajax Amsterdam, serta membela tim nasional Belanda. Ia dikenal karena kecepatan, dribbling, dan kemampuan teknisnya yang luar biasa. Untuk karir kepelatihan, Simon Tahamata dikenal berpengalaman dalam melatih pemain-pemain usia muda. Dia pernah menjadi pelatih di Akademi Ajax, Al Ahly, dan Standard Liège. Nama Simon Tahamata juga sering dikaitkan dengan kemungkinan menjadi direktur teknik PSSI. Selain itu, ia juga dikenal karena kepeduliannya terhadap pemain keturunan Indonesia di Belanda. Jadi, tandem Oleh Romney, Stefano Lillipali buat lini depan makin garang. Secara mengejutkan, nama Stefano Lillipali kembali menghiasi daftar pemain timnas Indonesia yang bakal dipanggil Patrick Kluivert untuk Juni mendatang. Bahkan, dirinya bakal dipasangkan dengan pemain keturunan Belanda Indonesia Oleh Romney.
Terakhir kali Lily Pali mengenakan seragam Garuda adalah pada 8 September 2023 saat laga uji coba melawan Turkmenistan. Meski hanya tampil kurang dari 20 menit, ia mampu memberikan kontribusi instan berupa assist yang berujung pada kemenangan 2-0 untuk Indonesia. Namun, sejak itu, di bawah asuhan Sintayong, namanya mulai menghilang dari skuad utama. Padahal, secara statistik, performanya bersama Borneo FC tetap konsisten dan impresif. Konsistensi ini diyakini menjadi alasan kuat di balik keputusan Kluivert memanggilnya kembali. Lantas, bagaimana potensi peran Lily Pali di bawah taktik Kluivert? Dengan menggunakan formasi 3-4-1-2, Kluivert tidak menutup kemungkinan menempatkan Lily Pali sebagai gelandang serang. Dalam peran ini, ia bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, sekaligus menjadi ancaman langsung ke gawang lawan. Ketajaman insting mencetak gol dan visi bermainnya membuat Lily Pali cukup efektif saat dipasangkan lebih dekat ke kotak penalti. Alternatif lain, jika Kluivert ingin mengeksplorasi opsi serangan dua penyerang, Lily Pali bisa ditandemkan dengan Ollie Romney di lini depan. Kombinasi pengalaman dan kecerdasan Lily Pali dengan kecepatan Romney bisa menjadi senjata baru timnas dalam membongkar pertahanan lawan, terutama saat melawan tim sekuat Jepang. Tentu, persaingan di lini tengah dan depan akan semakin ketat. Pengalaman yang dimiliki Lily Pali bersama timnas tak bisa dipandang sebelah mata. Lily Pali punya momen pembuktian kali ini bahwa usia bukanlah penghalang selama performa dan konsistensi tetap terjaga. Kini, Lily Pali punya peluang untuk menjawab keraguan itu secara langsung di atas lapangan. Dengan semua pertimbangan tersebut, kehadiran Stefano Lily Pali jelas membuat lini depan Garuda makin ngeri, terutama saat menghadapi dua raksasa Asia dalam waktu dekat. Uruguay tantang skuad Garuda lakoni uji coba. Dari bayang-bayang menjadi sorotan, timnas Indonesia agaknya saat ini mulai famous di ajang internasional. Maka tak heran jika skuad Garuda kemudian mendapat perhatian khusus dari beberapa tim kuat. Usai Rusia dikabarkan ingin melakoni laga uji coba dengan timnas Indonesia, kini tawaran baru datang dari Uruguay yang juga ingin mencoba kemampuan timnas. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, menjelaskan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk bisa melaksanakan pertandingan dengan skuad Garuda. Bahkan, mereka menjanjikan akan turun dengan skuad terbaik saat rencana ini bisa terwujud. Tentunya, sinyal mereka ini cukup serius dengan agenda tersebut. Agenda ini bisa saja dilaksanakan tahun depan dengan perencanaan yang matang dari kedua belah pihak. Apalagi pertandingan tersebut akan jadi perayaan hubungan diplomatik antar Indonesia-Uruguay pada tahun 2026 nanti. Ini akan jadi agenda spesial karena supporter timnas dalam animo tinggi untuk bisa melihat pertandingan skuad Garuda. Sementara itu, Menpora Dito Aritejo juga menyebut positif rencana ini. Menurutnya, hal tersebut bisa jadi ajang untuk timnas mengukir kemampuan melawan tim yang lebih kuat. Uruguay tentu jadi tim yang sudah memiliki prestasi dan memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Pihaknya akan membawa rencana ini ke PSSI agar bisa dibahas lebih lanjut untuk menggelar pertandingan antara kedua negara. Bagi Indonesia, tentu ini bisa jadi peluang untuk menambah poin FIFA meski butuh kerja keras untuk meraih kemenangan.